mempersembahkan bagi Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita siapkan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Itu semuanya oleh karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang mendekat kepadamu, untuk kami boleh persembahkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Mari beracara sepenuhnya dalam ibadah ini. Kami boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, sebab Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, satukan hati kita, suara kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita hebat. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Katakan bahwa Tuhan juga.
Luar biasa, Tuhan mengasihi kau. Engkau dikasihi Tuhan. Amin, 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 haleluya. Oh, masih mau memuji Tuhan, amin? Sorak-sorai bagi Yesus. Dia akan katakan kita sekarang. Terima kita. Wah, dan kita semakan dengan pujian.
pujian ini saudara, biar iman kita tambah mantap. Amin. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku
walaupun masalah yang kami hadapi masih ada, tantangan sedang kami alami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kami taruh iman, pengharapan, percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari urapi setiap kami dengan Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang lembut, hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui untuk bibir hamba-Mu sampai ke persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan dan bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada seperti saat ini. Ya, di pujian yang baru kita sampaikan bersama biarlah boleh memberkati setiap kita, ya, menjadi pengakuan iman percaya kita. Memang dalam kehidupan ini Tuhan izinkan ada kalanya tantangan, masalah pergumulan kita hadapi. Mungkin sudah kita doakan, bahkan mungkin juga kita sudah berpuasa, tetapi kok sepertinya belum ada jawaban, sepertinya kok belum ada pertolongan. Tetapi biarlah pernyataan iman yang baru kita sampaikan melalui pujian mengakui bahwa kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah yang setia. Ya, oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan itu berjudul tangkap maksudnya dan jalani prosesnya. Sekali lagi, tangkap maksudnya dan jalani prosesnya. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Kalau mau jujur, tidak ada. Siapa orang yang sempurna yang ada di muka bumi? Tidak ada. Ya, tokoh-tokoh Alkitab pun kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat yang dituliskan, diceritakan di dalam Alkitab, semua itu memiliki kelemahan. Siapapun dia, kecuali cuma satu yang sempurna, yang pernah hadir di muka bumi, lahir di dunia menjadi manusia. Yang sempurna itu cuma satu, Tuhan Yesus. Yang lainnya itu semua tidak sempurna. Semua pernah salah, bisa salah, pernah berdosa, pernah. Ya, jadi karena itu tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang sempurna. Itulah sebabnya proses kehidupan akan dialami oleh setiap orang, tidak terkecuali siapapun dia, termasuk kami para hamba-hamba Tuhan juga sama. Karena kami para hamba Tuhan juga masih belum sempurna, ya. Bahkan kalau mau jujur juga masih jauh dari sempurna. Tapi kita sedang sama-sama belajar, ya, untuk menuju kepada kesempurnaan. Tapi belum sempurna, tapi belajar menuju kepada kesempurnaan. Nah, sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya proses di dalam kehidupan
setiap orang. Bagian yang pertama kita akan lihat apa maksud Tuhan melalui proses yang kita alami. Karena itulah judul pertemuan firman Tuhan, tangkap maksudnya. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, jalani prosesnya. Ya, sekali lagi, tangkap maksudnya dan jalani prosesnya. Kita masuk bagian yang pertama, tangkap maksudnya. Apa maksud Tuhan melalui proses yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami dalam kehidupan di dunia ini? Setidaknya ada 3 maksud Tuhan. Ya, sekali lagi, ada 3 maksud Tuhan ketika proses sedang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, proses diperlukan untuk membentuk kehidupan kita. Sekali lagi, proses diperlukan untuk membentuk kehidupan kita. Yeremia 18, mari kita akan melihat Yeremia pasal yang ke-18 di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Apabila bejana yang sedang dibuat oleh sang penjuna, tukang periuk, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Ada kata mengerjakannya kembali. Ini bicara tentang proses. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pada pemandangannya sang tukang periuk. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku, huruf besar, berarti masakan Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu, kepada Israel, juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai Israel secara rohani, seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan menggambarkan, membandingkan, ya, tukang periuk yang sedang mengerjakan sebuah bejana. Ketika sedang dikerjakan, dibentuk, diproses, tiba-tiba saja di dalam proses pengerjaan itu ada yang rusak, ada bagian-bagian yang rusak, yang kurang indah, atau bahkan yang tidak indah. Ketika tukang periuk itu melihat, loh kok gini jadinya ya, tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan, maka Alkitab mencatat tukang periuk itu mengerjakan kembali bejana yang sudah hampir jadi tetapi kurang indah atau bahkan tidak indah, itu dilebur lagi, ya tentu melalui proses pemanasan, dilebur lagi, lalu kemudian dibentuk lagi, diproses, dikerjakan kembali menjadi bejana yang lain, yang tidak sama dengan bejana yang pertama. Karena bejana yang pertama tadi kurang indah, tidak indah, dibentuk lagi jadi bejana yang lain supaya menjadi bejana yang indah. Di pandangan siapa? Di pandangan tukang periuk, bukan di pandangan sang bejana sendiri. Bukan, bejana nggak bisa menilai dirinya. Bejana nggak bisa berkata, oh aku sudah indah, aku sudah ciamik, aku nggak mau dibentuk lagi. Nggak bisa. Yang menilai bukan bejana, tetapi yang menilai adalah tukang periuk. Selama dianggap kurang indah, akan dibentuk lagi. Dianggap kurang indah, dibentuk lagi. Dianggap kurang indah, dibentuk lagi. Yang menentukan penilaian adalah sang tukang periuk. Nah, Tuhan berkata, seperti bejana dikerjakan oleh tukang periuk, demikianlah hidup
kita, umat Tuhan. Ya, yang dikatakan tadi di Alkitab memang dibilang hai Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya juga adalah Israel secara rohani. Ya, kita bukan keturunan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tapi secara rohani kita juga termasuk Israel secara rohani. Nah, Tuhan bilang seperti bejana di tangan tukang periuk, demikianlah kamu umatku ada di dalam tanganku. Tuhan membandingkan seperti itu. Ternyata yang pertama, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Sekali lagi, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Mengapa perlu dibentuk? Supaya karakter kita makin diubahkan. Saudara mengingat kisah Musa, Alkitab mencatat Musa itu adalah seorang yang awal pertama kali ya, sebelum dia memimpin bangsa Israel, seorang yang keras, seorang yang mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bilang beringas, bahasa Jawa bilang berangasan. Ya, karena dia memang terlatih untuk berperang. Dia dibesarkan di istana Mesir, diangkat anak oleh putri Firaun, dididik menjadi seorang yang tangguh, seorang yang kuat. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dididik secara militer, mungkin begitu saudara. Tangguh, militer, bisa berkelahi, bisa memukul orang, yang bisa berperang dan sebagainya. Sehingga satu ketika Musa marah, dia memukul seseorang dan akibat pukulannya orang itu mati. Ya, saya jadi ingat dulu kalau zaman waktu saya dulu kecil ya, kalau ada teman bertengkar lalu yang satu mungkin merasa lebih kuat ya, yang satu yang lebih kuat tuh ngomong gini, kamu mau tak pukul? Kalau kamu mau tak pukul, pilih kanan kuburan, ya, kiri rumah sakit. Pilih yang mana? Ya nggak mau pilih yang dua-dua ya, karena mungkin merasa lebih kuat. Jadi kalau memukul pasti kalau udah masuk rumah sakit mati gitu ya. Tapi cuma bergurau saja. Nah, Musa punya kekuatan, kehebatan seperti itu. Seorang yang keras, seorang yang beringas, itulah Musa. Karena didikan yang dia terima mulai dari kecil sampai dia dewasa di istana Firaun. Tetapi ketika Tuhan akan memakai Musa, harus dibentuk. Orang yang seperti ini tidak bisa dipakai Tuhan, tidak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sangat keras, orang yang beringas dengan karakter yang seperti itu dipakai Tuhan? Tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Karena itulah perlu dibentuk, perlu diproses oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan memproses Musa melewati padang belantara, katanya sekolah padang belantara sekian puluh tahun lamanya, mulailah datang firman Tuhan, datang firman Tuhan, datang firman Tuhan, datang firman Tuhan kepada Musa. Akibat Musa dibentuk, diproses Tuhan, hidupnya, karakternya berubah. Seorang yang keras, seorang yang beringas, sekali pukul mati, diubah menjadi seorang yang lembut hatinya. Ya kan sudah baca di kitab Bilangan, kalau nggak salah pasal 12 itu ya, dikatakan adapun Musa seorang yang lembut hatinya. Dari seorang yang beringas, seorang yang keras, tidak kenean, gitu ya, diubah Tuhan menjadi seorang yang lembut hatinya. Bagaimana mungkin? Kalau secara manusia ya tidak mungkin. Banyak orang berkata, watakku ini sudah begini Pak, karakterku ini sudah begini, sifatku ini sudah begini Pak, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, sampai mati pun tidak akan pernah berubah. Memang kalau secara manusia, sifat, watak, karakter itu sulit diubah, betul, secara manusia. Tetapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kita membuka hati dan diri kita, Tuhan bisa mengubah, asal kita membuka hati kita. Tapi kalau kita menolak, kita berkata, saya tidak mau Tuhan, sampai kapanpun
Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena kita yang menolak proses pembentukan dari Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari izinkan Tuhan membentuk proses hidup kita. Ya, melalui berbagai macam hal. Melalui tantangan, masalah, kesulitan, melalui berkat-berkat, melalui apapun yang ada di hidup kita, Tuhan bisa pakai itu menjadi sarana untuk memproses hidup kita dengan tujuan karakter diubahkan. Memproses hidup kita juga dengan tujuan untuk makin mengenal Tuhan, seperti Abraham. Ya, kalau saudara ingat kisah Abraham, sebelum dia mendapat julukan bapak orang beriman, bapak orang percaya, ada proses yang dilewati Abraham. Sekian puluh tahun lamanya dipanggil keluar dari Ur Kasdim, tempat tinggal kampung halaman. Dan mudah bagi seseorang yang sudah mapan, sudah ada bersama dengan keluarga di kampung halaman, ya, lalu harus keluar. Dan ketika keluar, tidak tahu tujuannya. Nah, ini nggak mudah. Kalau keluar tahu tujuannya, mungkin orang masih bisa berpikir dan melangkah. Tapi kalau nggak tahu tujuannya, siapa yang berani keluar dan melangkah? Tidak ada. Loh, kok aneh? Ayo kamu tak ajak pergi. Pergi kemana? Wis nggak tahu, pokoknya melok aja. Saudara pasti takut orang ini aneh. Ngajak pergi tapi nggak tahu tujuan. Nggak mau. Ngajak pergi harus tahu tujuannya. Nah, kalau tahu tujuannya, aku baru mikir. Kalau aku cocok, baru aku pergi sama orang itu. Tapi kalau aku nggak cocok, aku nggak suka, ya aku nggak mau pergi. Nah, itu pentingnya tahu tujuan. Abraham disuruh keluar dari tempat di mana dia tinggal bersama kaum keluarganya tanpa tahu tujuannya. Wah, ini sesuatu yang sulit, sulit. Belum lagi menunggu kelahiran Ishak, anak yang dijanjikan 25 tahun. Waduh, nunggunya bukan waktu yang pendek. Sampai mereka sudah jadi engkong dan mak. Ya, tapi tidak kunjung anak perjanjian itu lahir. Sampai akhirnya Sarah punya usul, diterima oleh Abraham. Hagar diambil, ya, Hagar itu budaknya Sarah untuk menjadi istri yang melahirkan anak bagi Abraham. Dan benar memang lahir anak bagi Abraham melalui Hagar. Tapi itu bukan anak perjanjian. Menimbulkan masalah hingga hari ini. Karena mereka berjalan menurut pikiran dan kemauan mereka sendiri. Nah, ini latihan, ini proses yang dijalani. Setelah Ishak lahir, Ishak bertumbuh remaja, tiba-tiba Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak, anakmu yang kau kasih itu, sebagai korban bakaran. Wow, ditunggu 25 tahun, sekarang sudah lahir di usia tua, mujizat yang luar biasa. Setelah bertumbuh remaja, anak itu diminta dijadikan korban bakaran. Siapa yang rela mengorbankan anaknya? Anak, jangan lagi anak tunggal, anaknya lebih dari satu pun tidak rela. Kalau Bapak Ibu punya anak 4, anak 5, rela salah satu anaknya lalu diberikan jadi korban bakaran. Silakan, ambil aja. Oh, tidak ada. Itu kalau ada itu bapak atau ibu, orang tua yang agak miring, tidak ada. Walaupun punya anak lebih dari satu, tetap semua disayangi, dicintai. Tidak rela anaknya menderita, apalagi dijadikan korban bakaran. Ujian, proses bagi Abraham untuk membuktikan betapa sungguh imannya kepada Tuhan. Ya. Melalui proses kehidupan, Abraham makin mengenal Tuhan. Sekali lagi, makin mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dia rela mempersembahkan Ishak. Karena dia percaya, dia tahu siapa Tuhannya. Dia rela mempersembahkan Ishak. Karena dia percaya dan dia tahu siapa Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena ada proses kehidupan. Kalau tidak ada proses kehidupan, tidak mungkin tiba-tiba Abraham bisa seperti itu. Tidak mungkin.
orang-orang di sekitar Nuh pada zaman Nuh. Nuh diberi perintah untuk membuat kapal bahtera dengan ukuran yang Tuhan tetapkan, kapal bahtera yang besar, karena akan diisi oleh Nuh, keluarganya, orang-orang yang mau bertobat, hewan-hewan masuk semua ke kapal atau bahtera ini. Ya. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar Nuh saat diberi kesempatan, Nuh bilang, bertobatlah, Tuhan akan menghancurkan ini bumi. Ya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka akan mengejek, mengolok Nuh. Sampai ketika hari penghukuman itu tiba, air hujan turun tidak berhenti sekian puluh hari. Wah, ya tentu jauh ya. Air hujan baru setengah hari aja Surabaya sudah sebagian besar banjir. Ya, baru setengah hari so. Ya, nah kalau hujannya sampai berapa puluh hari, ya ini bukan cuma banjir di satu kota, banjir di seluruh permukaan bumi. Itu yang terjadi pada zamannya Nuh. Jadi sampai pada gunung itu tidak kelihatan, tertutup oleh air. Jadi saudara bisa bayangkan banjir yang tingginya air itu sampai seberapa? Bukan cuma sekian meter, tapi bisa sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu meter. Bisa jadi saudara, karena menutup gunung. Nah kalau sudah seperti itu ya semua pasti mati. Sayang, orang-orang yang ada di sekitar Nuh ketika proses pembuatan bahtera itu sedang berjalan, mereka menolak kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Nuh buat bahtera itu cukup lama loh, cukup lama Nuh membuat bahtera. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Nuh, mereka tidak menggunakan peluang atau kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, sehingga akhirnya mereka binasa oleh air bah. Yang selamat cuma siapa? Nuh, istrinya, 3 orang anak lakinya, dan 3 orang anak menantunya. 8 orang. Yang lainnya mati semua. Mengapa? Karena mereka tidak mau menerima proses kehidupan. Ya. Jadi yang pertama, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Relakan hati kita ketika Tuhan sedang memproses hidup kita. Aduh Pak, tidak enak. Diproses itu tidak enak. Ya memang, siapa yang bilang diproses itu enak? Kalau enak itu bukan proses. Proses itu pasti tidak enak, tidak nyaman, bahkan menyakitkan secara daging kita. Tapi ada tujuan Tuhan, supaya apa? Hidup kita dibentuk, karakter kita diubah, makin mengenal Tuhan. Kalau salah, bertobat dan memperbaiki diri. Ini yang pertama, tujuan atau maksud proses dari Tuhan dalam hidup kita sebagai umatnya. Yang kedua, tujuan proses dalam hidup kita yang kedua adalah proses membuat hidup kita semakin bernilai. Sekali lagi, proses membuat hidup kita semakin bernilai. Seperti bejana tadi, ketika sudah dibentuk menjadi yang paling indah, wah, nilainya tinggi. Sama kalau Bapak Ibu Saudara ya mungkin memiliki ya katakanlah bahan dari stainless steel gitu ya. Kalau bahan dari stainless steel itu tidak ada modelnya, tidak ada bentuknya, nilainya tidak terlalu tinggi. Cukup tinggi kalau bahan dari stainless steel, cukup mahal dibanding bahan dari besi. Ya, bahan dari stainless steel cukup mahal. Tapi kalau tidak punya bentuk, tidak punya proses, harganya tidak terlalu mahal. Tapi ketika bahan dari stainless steel itu dibentuk, wow, semakin lama membentuknya, semakin mahal nilainya. Dibentuk menjadi pagar dari bahan stainless steel, mahal so. Apalagi kalau dibentuk jadi jam tangan dari bahan stainless steel dengan merek-merek tertentu, ya, wow, semakin lebih mahal lagi daripada pagar. Ya. Proses
membuat kehidupan semakin bernilai. Proses akan menentukan hasil yang didapat dan nilai yang dicapai. Jadi kan Bapak Ibu Saudara, saya rindu hidup kita semakin bernilai di hadapan Tuhan. Mari izinkan Tuhan memproses hidup kita. Meskipun itu gak enak, gak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi ketika Tuhan memproses hidup kita sedang dibawa menjadi sebuah kehidupan yang semakin bernilai. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga sekarang, yang terakhir dari bagian pertama. Ya. Jadi yang pertama, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita, karakter diubah, makin mengenal Tuhan. Kalau memang salah ya bertobat, memperbaiki diri ketika diproses itu. Yang kedua, proses dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita semakin bernilai, berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, proses dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita dengan maksud yang ketiga adalah cara Tuhan untuk membawa kita ke babak atau musim yang baru. Sekali lagi, cara Tuhan untuk membawa kita ke babak atau musim yang baru. New season. Babak atau musim yang baru. Ya. Musa ketika diproses di padang belantara sekian puluh tahun, setelah selesai, Musa dibawa kepada new season, babak yang baru, musim yang baru dalam hidupnya. Musim apa? Musim di mana dia menjadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir. Ini musim yang baru yang dialami oleh Musa setelah diproses. Yusuf setelah diproses di rumah Potifar, tidak salah, dituduh salah. Ini menyakitkan, saudara. Orang seringkali salah ketika didakwa salahnya, mengelak, bilang aku tidak salah kok. Sudah salah, tidak ngaku, malah berkelit, bahkan menunjuk salahnya orang lain. Sing salah diri, sing salah orang itu bukan aku, padahal yang salah dirinya sendiri. Nah ini Yusuf terbalik, tidak salah, tapi Yusuf justru dipersalahkan, dan karena itu membuat Yusuf harus mendekam di dalam penjara. Belajar hidup suci, tidak mau berzina dengan istrinya Potifar. Istrinya Potifar kecewa dan marah kepada Yusuf. Yusuf dituduh dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Sebuah proses dialami oleh Yusuf. Di penjara proses terjadi. Penjara istana. Penjara istana itu pasti nggak enak. Ya, istananya memang enak, tapi penjara istana itu nggak enak. Karena itu tempat tahanan para pegawai-pegawai istana, orang-orang istana yang melakukan kesalahan. Jadi kalau penjara istana itu justru nggak enak. Karena apa? Di situ itu orang-orang yang kerja di istana, ya, yang ada di istana dihukum. Jadi mereka makin dihukum dengan lebih berat, tambah lebih nggak enak. Proses Tuhan terjadi di dalam hidup Yusuf. Di rumah Potifar diproses, di penjara diproses. Setelah proses selesai, nah singkat, proses yang dialami Yusuf itu belasan tahun. Kalau nggak salah 13 tahun. Ya, bukan 1 bulan, bukan 1 hari, 13 tahun. Dalam situasi yang nggak enak, 13 tahun. Setelah prosesnya selesai, dibawalah masuk ke dalam new season, musim yang baru, babak yang baru. Apa musim yang baru bagi Yusuf setelah selesai proses? Diangkat jadi pemimpin, orang nomor 2 di istana Mesir, perdana menteri, ya, penguasa nomor 2 di bawahnya Firaun. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil.
Tidak ada ya ceritanya seorang mantan narapidana bisa jadi pemimpin yang tinggi. Wah, itu tidak ada. Karena biasanya orang mantan narapidana itu dinilai negatif oleh masyarakat. Ya, masyarakat biasanya agak kurang percaya. Wah, ini jangan-jangan masih sifatnya tidak baik, masih tidak benar ini. Ya karena mantan napi dulu pernah melakukan tindak kriminalitas begini begitu. Wah, orang masih meragukan. Nah, bagaimana mungkin bisa diangkat jadi pemimpin yang sangat tinggi? Tidak mungkin. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Yusuf sudah melewati proses yang Tuhan kerjakan, dibawalah Yusuf ke musim yang baru, new season, yaitu menjadi pemimpin nomor 2 di istana Mesir. Bangsa Israel diproses di padang gurun 40 tahun, waktu yang panjang. Setelah proses 40 tahun selesai, dibawalah Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. New season, musim yang baru, babak yang baru. Semua harus melewati proses. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkanlah Tuhan memproses hidup kita. Karena ketika Tuhan memproses hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk membawa Bapak, Ibu, Saudara dan saya masuk ke new season, babak yang baru, musim yang baru, yang indah dibanding kehidupan kita sebelumnya. Nah, proses ini macam-macam, saudara. Sekali lagi macam-macam. Bahkan kadang-kadang kita bisa diproses melalui orang di sekitar kita, bisa. Katanya Amsal berkata, seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang Tuhan itu proses kita melalui orang yang ada di sekitar kita, bahkan kadang-kadang melalui orang yang ada di dekat kita. Saya jadi ingat ada sebuah cerita, tapi ini kisah nyata. Seorang hamba Tuhan, saya lupa kalau salah namanya D.L. Moody. Ya, D.L. Moody atau siapa? Dia ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia ini punya salib gitu saja. Kalau orang bilang punya salib, salibnya dia itu apa? Istrinya. Karena istri dari hamba Tuhan ini, ya itu bukan pendukung, tapi istri dari hamba Tuhan ini istri yang kerem. Tahu kerem maksudnya? Kerem itu apa ya? Ya, jadi istilahnya itu orang bilang itu mau menang gitu ya. Tidak mau tunduk kepada suami, tapi mau menang, melawan bahkan menaklukkan suami. Sehingga muncul itu kayak sebuah film bilang suami-suami takut istri. Jadi suaminya ada di bawah ketiaknya istri, karena takut sama istri. Padahal kan tidak seperti itu seharusnya ya. Tapi ada kejadian seperti itu. Ya, nah, kita kembali ini si hamba Tuhan ini hidupnya sulit secara manusia ya. Dia dalam pelayanan banyak kali sulit. Karena waktu dia melayani istrinya kalau marah sama dia, itu marah di muka umum, Jadi saudara bisa bayangkan ya, dia hamba Tuhan, dia melayani, dia menyampaikan firman dan sebagainya. Tapi satu ketika kalau istrinya marah, sementara dia ada di hadapan jemaat, nggak peduli, istrinya langsung damprat dia di muka jemaat, di muka orang. Pernah satu ketika ini si hamba Tuhan ini dijewer telinganya, di muka orang. Waduh. Sudah bisa bayangkan, ini kalau suami-suami punya istri kayak gini gimana? Puji Tuhan. Wah, kalau saya jujur saya tidak sanggup ya. Jujur kalau saya tidak sanggup. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya istri yang sangat baik. Ya, saya percaya istrinya bapak-bapak yang ada di ruangan ini juga istrinya baik-baik semua. Amin. Di ruangan ini, kalau di rumah ya saya nggak tahu. Ya. Nah, ini salib bagi dia, karena kan pasti malu, suami diperlakukan begitu di muka umum ya pasti malu lah. Siapa yang nggak malu? Anak saja kalau dimarahi di muka umum, anak kadang-kadang bisa sakit hati, betul ya? Loh, anak loh dimarahi di muka umum bisa sakit hati loh, anak. Lagi bojo, suami dimarahi di muka umum dibentak-bentak, dijewer rupanya Saya waktu dengar kisah ini saya bilang, cek kurang ajar, wong situ ya kisah. Kok cek nemenin gitu ya.
Tapi ini luar biasa. Ini hamba Tuhan ini bisa tetap mengasihi istrinya, ya, tidak selingkuh. Biasanya kalau suami dapat perlakuan yang semena-mena, ya, biasanya itu di luar sudah nggak karuan, biasanya. Karena orang merasa di rumah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Dia tidak tahan, dia mau melawan, tidak mau atau tidak berani, ya, nggak tahu jauh ya. Jadi akhirnya di luar tidak karuan kelakuannya, ya, selingkuh dan sebagainya. Tapi ini hamba Tuhan bisa tetap setia sama istri yang model kayak gitu. Satu ketika istrinya dipanggil pulang Tuhan. Wah, jemaat-jemaatnya waktu datang melayar seru pada hamba Tuhan dibilang, Bapak, kami turut berduka cita sekaligus kami menyampaikan selamat, sekarang Bapak sudah merdeka. Betul ya saudara ya? Ya tentu kan, karena jemaatnya tahu ini bojone modelnya kayak apa, tahu jauh. Jadi kalau bojo modelnya kayak gitu sudah dipanggil pulang Tuhan kan berarti sudah merdeka. Tapi tahukah saudara jawabannya hamba Tuhan ini bilang apa? Saya justru merasa sangat kehilangan. Tuh, kenapa Pak kok bisa kehilangan? Bojo model gitu kok bisa kehilangan tuh Pak? Iya, karena melalui dia Tuhan membentuk dan memproses hidup saya bisa jadi seperti ini. Jadi kalau hamba itu istri saya yang model gitu dipanggil pulang, saya kehilangan. Siapa yang nanti memproses hidup saya? Seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Tapi saya berdoa jangan ada ibu-ibu ketika dengar cerita ini pulang diterapkan juga. Jangan. Waduh, itu katanya Pak Gembala kan seperti besi menajamkan besi. Tak tempelin ngempuk, waduh, kan besi menajamkan besi, jangan, ya. Itu kan cuma kisah saja ya. Tiap orang kan punya kisahnya masing-masing. Nah kita rindu justru hidup kita ini jadi berkat. Oke, nah kita kembali dulu. Jadi di bagian yang pertama kita sudah belajar tangkap maksud Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ternyata ada 3 maksud Tuhan. Yang pertama saya ulang, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Karakter diubah, makin mengenal Tuhan. Kalau memang ada kesalahan, bertobat dan memperbaiki diri. Yang kedua, proses diperlukan untuk membuat hidup kita semakin bernilai, berkualitas. Dan yang ketiga, proses diperlukan merupakan cara Tuhan untuk membawa Bapak, Ibu, saudara saya ke musim yang baru, babak yang baru, new season. Seperti Musa jadi pemimpin, seperti Yusuf jadi pemimpin, seperti Israel masuk Kanaan tanah perjanjian. Itulah musim yang baru setelah proses mereka lewati. Nah sekarang bagian yang kedua, ini benar-benar yang terakhir ya. Jalani prosesnya. Jika judul firman Tuhan, tangkap maksudnya dan jalani prosesnya. Tangkap maksudnya kita sudah ngerti, kita sudah tahu. Sekarang yang kedua, jalani prosesnya. Bagaimana sikap kita di dalam menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Ada 3 sikap yang perlu kita miliki. 3 sikap. Yang pertama, jalani proses dengan hati bersyukur. Hati bersyukur. Loh kok bersyukur Pak? Proses gak enak loh. Kan kita sudah tahu maksud Tuhan tadi. Maksud Tuhan indah, tujuan Tuhan baik, tujuan Tuhan mulia melalui proses dalam hidup kita. Dan jalani proses ini sekalipun gak enak dengan hati bersyukur. Karena Pak, kita tahu, oh ada tujuan yang indah, oh ada maksud yang baik. Ya sudah, meskipun gak enak, meskipun menyakitkan, dijalani dengan bersyukur. Itu yang pertama. Jalani proses dengan hati, sikap bersyukur. Jangan bersungut-sungut karena Tuhan punya maksud yang sangat baik dalam hidup kita. Yang kedua, jalani proses dengan tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan menjelang firman Tuhan. Ya, tadi pujian itu berkata, saya lihat saya masih belum hafal karena ini di gereja kita juga baru dinyanyikan. Nah, pujian itu berkata, jiwamu bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan,
rasa sesak di dada. Ini menggambarkan kesulitan yang membuat hidup ini rasanya kok berat gitu. Ya. Tapi imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tidak melihat. Dan bagian refuge itu berkata, walaupun gunung-gunung tak berpindah, walaupun masalahku masih ada, tapi aku percaya Tuhan yang punya kuasa. Aku percaya rencanamu yang terindah, karena pribadimu adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Nah, sikap yang kedua yang perlu kita miliki di saat kita menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi adalah tetap percaya. Jangan meragukan Tuhan, karena Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita. Tetap percaya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita menjalani proses, sikap kita yang ketiga adalah teruslah hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, terus hidup di dalam kebenaran. Taat, jangan berontak. Ada umat-umat Tuhan ketika diproses Tuhan, sampai pada satu titik dia tidak kuat, dia merasa sudah tidak bisa, lalu berontak, keluar dari kebenaran, tidak lagi taat. Sayang. Padahal tadi kita tahu proses ini membawa kita menjadi semakin indah, hidup berkualitas, karakter dibentuk, diubahkan, tapi kita tidak kuat sampai satu titik akhirnya seperti kalau tadi contoh itu ya, hamba Tuhan yang diproses oleh istrinya, dia tidak kuat, dia merasa aku tertekan sama istri model ini, aku tertekan, sudah tak tinggal istriku, cari istri yang baru. Wah, sudah keluar dari proses Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Sayang, tidak akan bisa masuk dalam musim yang baru yang Tuhan sediakan. Tidak akan bisa, gagal. Bukan karena Tuhan yang gagal, tapi karena diri kita sebagai umat Tuhan yang keluar dari proses Tuhan. Mari ketika di proses yang ketiga, terus hidup di dalam kebenaran. Tetap taat. Yusuf tetap taat. Di proses di rumah Potifar, kita mencatat Yusuf tetap taat. Yusuf tetap hidup dalam kebenaran, mendapat kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu dengan istri Potifar. Potifar itu pejabat istana. Maka saya percaya istrinya pejabat istana itu pasti bersolek, berdandan. Wah, pasti tampilannya wow gitu sahabat. Nah, ini kali ini bukan Yusuf yang mencari kesempatan, justru ini istrinya Potifar ini yang ngejar-ngejar Yusuf. Tapi Yusuf tetap hidup suci, tetap hidup kudus. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini di mata Tuhan? Yusuf menolak, dirayu menolak, sampai terakhir pakaiannya dipegang. Wah, ya ini istrinya Potifar ini memang benar-benar luar biasa. Ya. Dia tidak pantang menyerah, tapi pantang menyerah dalam hal yang negatif. Dirayu, ditolak. Istrinya Potifar jengkel, ditegep Yusuf, dipegang pakaiannya. Ayo, kamu harus sama-sama aku. Tapi Yusuf lepas pakaiannya, lari. Tetap terus hidup dalam kebenaran. Jangan memberontak. Karena kalau kita berontak, gagal dibawa ke musim yang baru. Ya, jadi itu 3 sikap yang perlu kita miliki sebagai umat-umat Tuhan ketika kita sedang menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, bersyukur karena Tuhan punya rencana dan maksud yang baik buat kita. Yang kedua, tetap percaya, jangan meragukan Tuhan. Dan yang ketiga, terus hidup di dalam kebenaran. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara bersama saya tangkap maksud Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, lalu jalani prosesnya dengan sikap yang tepat dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan pelayan-pelayan ibadah dari maju ke depan. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima bersama pada hari ini. Memang tadi pujian yang dinyanyikan sebelum firman Tuhan hadir, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Kudus yang akan terus berkata-kata, mengingatkan setiap pesan kebenaran firman yang sudah kami terima, sehingga kami menangkap, mengerti maksud Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami akan jalani proses bersama dengan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan tetap percaya dan terus hidup di dalam kebenaran. Kami yakin kami akan dibawa ke musim yang baru, new season. Satu hal yang sangat indah Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,